Syed Muhammad Al-Arabi Ad-Damrawi ini khalifahnya Syekh, khalifah termuda. Jadi beliau menjadi sahabat Syekh sejak umur 20 tahun. Umur 21 tahun, jadi setahun bersama Syekh, langsung dapat Fathul Akbar, dapat futuh. Bisa melihat, bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi sadar. Tiap hari paling tidak antara 24 sampai 25 kali tiap hari. Jadi begitu. Dan beliau yang menjadi wasilah antara Syekh dengan Rasulullah. Jadi Syekh bertanya kepada Nabi melalui beliau, Nabi memberikan jawaban melalui beliau. Masalah ini ketika saya baca kitab jadi iskal, jadi pertanyaan besar. Kalau Syekh sudah ketemu langsung, ngapain orang lain yang menjadi perantara? Kan gitu pertanyaannya kan. Nah, ketika kita ziarah ke makbarahnya, Syed Muhammad Al-Habib menjelaskan, Syed Al-Arabi Ad-Damrawi ini adalah orang yang dapat warisan asma dan asror tarekat Tijani dari Syekh. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan oleh ikhwan. Ya. Jadi pegang asrornya Syekh itu bukan perkara mudah. Perkara sangat berat. Kan Allah menyatakan di Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin." Kalau Quran itu diturunkan oleh Allah, diberikan ke gunung. Apa gunung? Ya di dalamnya ada bebatuan yang keras. Dan lain sebagainya, seperti itulah kerasnya gunung. Tapi kalau gunung nerima Quran dengan makna dan asrornya, la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan menyaksikan betapa gunung akan merasa ketakutan, gemetar dan bergoncang sampai berkeping-keping. Ikhwan kan banyak kalau sudah ada bicara asror langsung kobil tuh. Iya kan? Mau ndak tak kasih asror, kalian bilang kobil itu beneran, resikonya umurnya pendek. Mau? Yang belum kawin ini mau ndak? Jadi Syed Muhammad Al-Arabi Ad-Damrawi itu yang menjadi salah satu pewaris. Ya, konsekuensi dari beratnya tanggung jawab itu, ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Makanya saya ingat sama Habib pertama saya, karena saya ini kan konvergensi, perpaduan, saya santri tapi juga saya kuliah. Ya, yang namanya mahasiswa itu kan seneng tanya, seneng ini. Kalau santri diem. Nah, karena saya perpaduan, ya diem, tapi pada waktu tertentu tanya juga. Makanya Habib senang sama saya bukan apa? Karena berani tanya. Kayak yang lain diem. Makanya kalau sudah ada saya dikit-dikit. Kayak tolong tanyain sama Habib. Karena kiai tidak berani tanya. Saya yang berani. Ya kenapa? Ya karena memang dunia saya, dunia perdebatan di kampus. Dulu kalau orang debat sama saya, digebrak meja di kampus sudah diem saat ruangan. Apa? Ya main asror itu juga. Gitu. Ya, cuma ya itu tadi, ternyata dulu udah mikir kalau asror itu punya konsekuensi. Jadi tahu dengan konsekuensi asror tahun 2007. Jadi Syed Muhammad Al-Habib datang ke Indonesia. Saya sampai Beruhul yang nemuin beliau. Diam-diam Syed Muhammad Al-Habib itu Al-Jakani memperhatikan saya sambil geleng-geleng.
Setiap ngelihat saya sambil geleng-geleng. Kemudian terakhir sebelum pulang, apa kata beliau? Nanti saya akan datang lagi, insya Allah bareng khalifah. Nanti kamu saya ajukan kepada beliau untuk ditarbiyah secara khusus. Tapi syaratnya satu, tidak ada kata apa dan bagaimana. Setiap beliau berkata, kamu hanya boleh bilang na'am. Itu. Ya, saksinya Bro. Saya kalau baca Saifi, walaupun setengah tidur saya masih bisa baca. Ini saksi. Jadi bukan kata orang, ini ada saksinya. Dan saya bisa ditarget sama Habib 41, saya sudah bisa baca 21. 2 jam. Dan masih ada yang lain lagi. Makanya sejak kani ngelihat dari ujung rambut sampai ini sambil gedek-gedek. Kemudian 2009 Syed Muhammad Al-Kabir datang, saya diajukan Hadza Yunus. Ya khalifah orangnya tenang, tidak banyak bicara. Kemudian beliau begini, asror begini. Resikonya begini, mau ndak kamu saya perbaiki, saya restart. Jadi ibaratkan HP saya ini sudah terlalu banyak aplikasi, sehingga sering hang. Saya ingat hari Jumat, habis Jumatan, ya, saya dibawa ke ruangannya di Hotel Senior di Balikpapan. Intinya begitu Said bilang, saya diberi wasiatnya Syekh, suruh ubah seluruh bacaan saya, suruh ditinggalkan, cukup baca selawat Fatih, jangan baca yang lain. Ketika saya bilang na'am, mau baca Saifi lagi, ujungnya lupa. Maksa dalam kholwat di Bogor, di mana, di Masjid Cibinong, sampai saya tempel lutut saya sama Habib biar kuat. Udah begitu buka langsung ngantuk tidur. Jadi berat. Kata Sayyid, kamu sudah sudah kandung. Jadi badan kamu yang tidak kuat. Baca lebih dari itu kamu kuat, tapi badan kamu yang tidak kuat. Sebentar lagi kamu sakit. Akhirnya gula berapa? Langsung 600. Jebol pertama kali gula saya 600. Oleh karena itu ikhwan, jangan gampang kobil itu kalau ada orang ngasih wiritan. Apalagi di Facebook.